Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Bagaimana kabarnya? Doa dan harapan kami Bapak Ibu dalam keadaan baik dan sehat. Hari ini Selasa 16 Mei 2023. Kita berjumpa lagi dalam ibadah harian GKI Batu. Mari kita mengawali ibadah kita dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 381 yang Maha Kasih. Yang Maha Kasih, yaitu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walau dirantai oleh dosaku, walau dirantai tak terlepas, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Walaupun maut upah dosaku, walaupun maut mengancamku, aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Allah mengutus Yesus Tuhanku, Allah mengutus Sang Penebus. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Yesuslah kurban tebusan dosa, Yesuslah kurban pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami yang di dalam surga, terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan yang menyelamatkan kehidupan kami. Saat ini kami siap untuk mendengarkan sapaan-Mu. Kiranya Roh Kudus menyertai kami, agar firman-Mu boleh membekali kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan juga memberkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya firman-Mu Tuhan boleh menyegarkan hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bacaan firman Tuhan terambil dari 1 Petrus 2 ayat 2-8. 1 Petrus 2 ayat 2-8. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu, bagi kamu yang percaya, ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan.
Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah. Dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada hari ini saya memberikan judul renungan kita adalah mengecap kebaikan Tuhan. Saudara-saudara, berbicara tentang mengecap, kita teringat pada masa pandemi, pada waktu masih marak orang terjangkit COVID-19, mereka yang terkena, terinfeksi, terpapar, biasanya menunjukkan tanda-tanda. Salah satunya adalah indera penciuman dan perasa yang terganggu. Karena itu, kalau ada orang yang terinfeksi pada waktu itu, maka mereka berkurang nafsu makannya, selera makannya berkurang, tidak bisa makan enak. Dan itu artinya bagi orang-orang yang suka makan, suka wisata kuliner, untuk sementara waktu tidak bisa melakukannya karena indera pengecapnya sedang terganggu. Hambar rasanya, bahkan tidak berasa. Saudara-saudara, betapa pentingnya keberadaan indera pengecap bagi kita. Karena itu, bagi kita orang-orang yang sehat, ketika kita berfungsi dengan baik, indera pengecap kita itu kita bisa menikmati berbagai macam rasa. Ada pahit, ada asin, ada manis, ada asam. Kita bisa merasakan itu. Kita bisa mengecap itu. Mengecap itu berarti merasai, mengincipi. Ya, mungkin ada orang bilang incip-incip begitu. Ya, mengecap itu adalah satu yang dapat kita lakukan ketika kita menikmati makanan atau minuman. Maka jika kita tadi membaca tentang bagaimana kebaikan Tuhan, orang yang menikmati kebaikan Tuhan itu dikatakan di dalam ayat 3, jika kamu benar-benar mengecap kebaikan Tuhan. Ya, tentu orang yang mengecap kebaikan Tuhan itu maksudnya adalah orang yang di dalam hidupnya bisa merasa, mengenyam, menikmati kebaikan Tuhan. Dan karena itu kita juga dipanggil, karena kita telah mengecap, mengenyam, menikmati, merasakan kebaikan Tuhan, kita juga dipanggil untuk memberikan, menyalurkan kebaikan Allah itu dalam perbuatan baik kita kepada orang lain. Bukan karena kita ingin lebih mendapatkan perbuatan baik atau kebaikan daripada Allah, tetapi satu prinsip yang kita harus pegang adalah karena kita terlebih dahulu sudah mengalami atau melakukan apa yang sudah Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Karena itu ada dua hal. Bagaimana sikap hidup kita kalau kita sudah menjadi orang-orang yang telah mengecap kebaikan Tuhan. Sikap hidup yang bagaimana yang dapat kita kembangkan agar kita tetap senantiasa bisa menikmati kebaikan Tuhan itu. Yang pertama, kita mesti hidup di dalam kemurnian iman. Kita mesti hidup di dalam kemurnian iman. Ayat 2 tadi mengatakan, jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin air susu yang murni dan rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Iman yang murni itu, Bapak Ibu Saudara, adalah sikap hidup yang didasari hati yang tulus, yang jujur, ya, adolos,
ya, sikap hati tanpa motivasi yang buruk, ya, tidak mudah merencanakan atau melakukan kejahatan kepada pihak lain, kepada sesama, dan lebih-lebih berpikir tentang yang jahat tentang Tuhan. Ya, tidak seperti itu. Maka orang yang memiliki iman yang murni, yang tulus, yang pure adalah orang yang imannya tidak tercampur. Imannya tidak tercemar dengan hal-hal yang bukan tertuju kepada Tuhan. Maka kalau kita memiliki iman yang murni, kalau kita memiliki iman yang tulus kepada Tuhan, bukan saja kita mampu mengecap kebaikan Tuhan, tetapi juga sekalipun mungkin satu ketika iman kita itu mengalami ujian, karena ada satu pergumulan masalah, karena ada satu tantangan iman kita tidak mudah goyah. Karena kita punya iman yang murni, yang tulus, yang di dalam iman yang murni dan tulus itu kita yakin bahwa Allah itu baik. Dan karena Allah itu baik, tidak mungkin Allah berkarya bertentangan dengan sifatnya yang maha baik. Orang yang imannya murni akan mencari Tuhan setiap waktu, tidak hanya ketika sedang berada dalam masalah. Sebab orang yang memiliki iman yang murni akan selalu membutuhkan Tuhan sebagai pusat sesembahannya, membutuhkan Tuhan sebagai pribadi yang terus dan patut diagungkan. Jadi sikap iman yang murni dan tulus itu membuat relasi kita dengan Tuhan memiliki relasi yang sehat. Kalau kita bersikap kasih yang tulus juga dengan sesama, tidak akan mudah menempatkan pihak lain menjadi orang atau pihak yang kita peralat, yang kita korbankan. Caranya jelas. Agar kita memiliki iman yang tulus adalah cara hidup seperti bayi yang baru lahir yang selalu butuh air susu yang murni. Maka di sini ayat ini menekankan tentang sikap kebergantungan. Sama seperti bayi yang bergantung kepada air susu yang murni kepada ibunya, kita yang memiliki sikap iman yang murni, kita memiliki sikap kebergantungan kepada Allah, sang sumber kebaikan itu. Kalau kita memiliki ikatan iman terhubung langsung dengan sang sumber kebaikan yaitu Tuhan, maka pada gilirannya bukan saja kita akan terus mengalami kebaikan Tuhan, tetapi juga kita bisa mengalirkan kebaikan Tuhan itu kepada sesama. Yang kedua, kalau yang pertama tentang kemurnian iman, yang kedua adalah kerelaan untuk melayani. Kita yang sudah merasakan kebaikan Tuhan, maka kita tahu bahwa sumber kebaikan itu adalah Tuhan. Karena itu sumber atau pusat kebaikan itulah yang mesti harus mendapatkan penghormatan, yang harus mendapatkan pelayanan. Dan Kristus adalah pusat pelayanan kita, sebab Kristus adalah batu yang hidup dan batu penjuru. Tadi di ayat 4 dan ayat 7 dikatakan itu. Dan kita disebut sebagai batu yang hidup. Maka kalau Rasul Petrus itu menjelaskan relasi kita dengan Tuhan seperti sebuah konstruksi bangunan, di mana kita sebagai batu yang hidup, kita dipertemukan dengan Kristus sebagai sang dasar bangunan, sebagai fondasi. Maka sebagai batu pondasi, batu penjuru, Yesus itu berfungsi dua hal. Yang pertama, dia sebagai patokan untuk menyusun batu-batu yang lain. Tetapi juga yang kedua, Yesus berfungsi sebagai yang menghubungkan antara batu yang satu dengan yang lain di dalam pondasi itu, supaya bangunan itu menjadi rapi tersusun. Artinya
Di dalam iman kita kepada Kristus, kalau Kristus itu disebut sebagai batu yang hidup, maka di dalam iman kita kepada Kristus sang batu yang hidup itu, kita akan mendapatkan hidup yang kekal. Karena di dalam iman kita kepada Yesus sang batu hidup itu, Ia berkuasa memberi hidup. Batu hidup, batu penjuru, sebagai pedoman hidup kita, sebagai patokan hidup kita, sebagai dasar hidup kita, sekaligus menjadi tujuan pembangunan hidup kita, tujuan pembangunan gereja, yaitu membangun karakter orang percaya. Saudara, kalau begitu, pada Kristus sang batu hidup itu, kita harus meneladan, kita harus mencontoh, kita memberi diri rela melayani sebagai respon ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan yang telah memberikan hidup yang kekal kepada kita melalui iman kita kepadanya. Maka seperti Kristus yang datang ke dunia bukan untuk dilayani tetapi untuk melayani, Matius 20 ayat 28, demikianlah hidup kita seharusnya meneladani Dia yang telah menyerahkan diri secara sukarela dipakai oleh Bapa. Kita pun mesti secara rela menyerahkan diri untuk dipakai Allah Bapa kita, melakukan pekerjaan baik, sehingga kita pun menjadi batu yang hidup untuk pembangunan rumah rohani. Kerelaan kita melayani itu di dalam kesadaran kita yang telah mengalami kebaikan Tuhan akan menjadi sesuatu yang berdampak, sehingga hidup kita menjadi batu yang hidup, menjadi batu yang berguna, menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang berdampak demi kebaikan. Dan tentu saudara, dengan kesadaran yang seperti itu, bahwa kita ini hanyalah batu, maka di tangan sang arsitek, yaitu Tuhan Yesus, maka dalam rangka penyerahan diri kita itu, mari kita menjadi batu yang indah. Batu yang indah itu batu yang bagaimana, saudara? Batu yang kalau di dalam bangunan itu, yang mau dibentuk oleh sang tukang, mau dikepras, mau dibentuk, mau diletakkan di bawah, mau diletakkan di atas, mau diletakkan di samping. Dengan kerendahan hati kita, kita mau menyerahkan diri kita. Batu yang indah itu juga adalah batu yang menghargai batu yang lain, tidak memandang remeh batu yang lain, yang kehadiran kita tidak melukai batu yang lain, yang kehadiran kita bisa bekerja sama dengan batu yang lain. Maka dengan sikap kita yang seperti itu, saudara-saudara, kita dapat menempatkan diri dengan baik. Dan pada akhirnya kita memang bisa menjadi batu yang dapat ditempatkan oleh Tuhan dimanapun, dan bisa menyusun menjadi satu bangunan yang indah. Saudara, kebaikan Allah sungguh tak terhitung banyaknya, berkatnya tak terhingga. Bahkan nyanyian kita mengatakan, berkat Tuhan maka hitunglah, mari hitunglah. Mari di dalam kehidupan kita bisa melihat, menikmati dan merasakan bagaimana berkat kebaikan Allah dalam segala bentuk telah Tuhan anugerahkan kepada kita. Maka saatnya kita dengan rasa syukur dan kerelaan hati, kita untuk berbagi, kita untuk pergi menyampaikan kebaikan Allah itu kepada sesama. Ya, bukan karena kita merasa mampu, bukan karena kita merasa lebih baik, tetapi memang semata-mata kita sadar karena Tuhan mengutus kita. Kalau ayat 9 kita lanjutkan bacaannya, di sana dikatakan, Tuhan mengutus kita untuk memberitakan perbuatan-perbuatan besar dari Dia, dari Tuhan, kepada dunia yang masih diliputi kegelapan dosa.
Semoga kita dimampukan Allah untuk menghadirkan kabar baik, menghadirkan kebaikan dan kasih Allah kepada orang-orang yang ada di sekitar kita, dengan tetap menjaga kemurnian iman kita, dengan terus menambah rasa syukur kita yang terpancar di dalam pelayanan kita, dan di dalam kesadaran kita tetap hidup respek menghormat kepada Allah dengan cara menjaga kekudusan hidup kita, karena kita disebut bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Tuhan sumber kebaikan memberkati saudara semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang maha baik, kami mengucap syukur kepadamu karena iman kami diteguhkan. Kami diingatkan bahwa kami harus bersyukur karena memiliki Allah Bapa, sumber kebaikan bagi kami. Kami umat-Mu yang berdosa ini telah mendapat anugerah keselamatan di dalam iman kami kepada Yesus Kristus. Karena itu biarlah kami terus menjaga kemurnian iman kami, dan sebagai rasa syukur kami atas kebaikan Tuhan itu, kami memberi diri dalam kerelaan untuk melayani Tuhan di dalam perjumpaan kami dengan sesama. Tetap menghormati-Mu ya Bapa di dalam hidup kami dengan menjaga kekudusan hidup kami, dan dimanapun kami berada, kami dapat menjadi batu-batu yang indah, supaya orang-orang yang berjumpa dengan kami, supaya orang-orang yang bersentuhan dengan kami merasakan kebaikan Tuhan. Pagi hari ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang mengikuti ibadah ini. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang kekurangan Tuhan cukupkan, mereka yang bersedih hati Tuhan hibur, mereka yang ada dalam pergumulan Tuhan tolong, mereka yang sedang ada dalam permasalahan, kiranya Tuhan menghadirkan solusi kepada mereka. Tuhan memberkati umat-Mu GKI Batu dan seluruh jemaat-Mu, anggota dan simpatisan yang mengikuti ibadah harian ini. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepadamu, dan kiranya hari ini kami boleh menjalaninya dengan penyertaan-Mu. Saudaraku yang terkasih, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus akan menyertai hidupmu sekarang dan selamanya. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati kita semuanya. Salam sehat, Salam.